Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in myself. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya katakan shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini datang dengan sukacita. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara mungkin datang juga dengan kerinduan hati untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Biar di pagi hari ini, mari kita sama-sama kita hormati hadiratnya Tuhan, kita rasakan hadiratnya Tuhan yang kudus. Sebab saya percaya Bapak Ibu Saudara kekuatan, kemampuan hidup kita semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan kita yang baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik buat hidup kita.
Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Hidup kami saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, jangan takut. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ini iman kami Tuhan, amin. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali hidup kami Tuhan, dari awal tahun sampai akhir tahun
yang berkati dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kami bersyukur, mari sembah Dia, mari puji Dia. Angkat suaramu, angkat tanganmu, untuk sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kau sumber kekuatan kami, Kau adalah pengharapan kami. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau perbuatanmu, sungguh nyata kasih-Mu. Biar kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Biar mukjizat-Mu masih ada buat hidup kami. Yesus, 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 ku sembah lebih lagi. Takkan pernah ditinggalkan, takkan pernah dibiarkan hidup kami. Tangan-Mu yang tak pernah terlambat, tangan-Mu yang tak pernah terlambat menopang kami. Kau yang tahu isi hati kami, Kau yang lebih tahu isi hati kami. Walau banyak perkara, banyak persoalan, tapi kami tetap percaya janji-Mu. Kami tetap percaya pengharapan masih ada di dalam nama-Mu. Sadarabaya rabaya 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 rabu. Jesus. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Yesus lebih besar dari semua permasalahan kami. Tuhan yang lebih besar dari sakit kami. Oh, thank you Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, how great is our God. Sing with me, ini penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Tuhan yang lebih besar. How great. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. How great. How great is our God. Sing with me, how great.
besar. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Perjalanan hidup kami itu semua bukan karena kuat gagah kami, tapi itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Oh, terlalu baik buat hidup kami kasih-Mu Tuhan. Jadi pagi hari ini kami mau dengan kesetiaan hati kami, dengan kerinduan hati kami mau lebih lagi memuji nama-Mu yang besar Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika pujian penyembah dinaikkan, akan ada kemenangan baru dalam hidup kami, akan ada mujizat baru dalam hidup kami Tuhan. Pintu yang tertutup akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang besar. Biar kemuliaan-Mu saja Tuhan yang tetap bertata dalam tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Sekali lagi katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya masih belum melihat tangan-tangan yang terangkat. Sekali lagi katakan shalom. Wow. Mungkin sebelum duduk bisa sapa kiri kanannya, katakan kok keren banget sih hari ini. Keren banget hari ini. Keren banget hari ini. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik, karena Tuhan kita yang sangat baik. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Yes. Hidupku ada di tangan. Kita baca lagu baru Bapak Ibu Saudara ya. Rancangan yang terindah. Amin Tuhan. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang Bisa angkat kedua tangannya, sama-sama kita katakan. Come on. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Tepuk tangan bersama-sama, come on. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hal yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujian kami takkan terhentikan Tuhan. Yes, Roh-Mu yang memberi penghiburan, bersama akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Lambaikan tangan kita, come on. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik. Dengan iman kata bersama-sama, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau yang kuatkan kami Tuhan. Rumah akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguh.
kehendakmu terjadi Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sama-sama kata hari yang terbaik. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Kalau semangat, mari kita bagi diri sama-sama. Sebab Dia Tuhan Yesus yang baik. Tepuk tangan bersama-sama. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Angkat tangannya, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik. Kalau Tuhan Yesus baik tuh kita siap bergoyang, amin. Coba jempolnya diangkat dulu semuanya. Yang belakang, yang kiri belum jempolnya, ayo semua diangkat. Kalau nggak diangkat semua saya nggak akan mulai. Ayo jempol angkat. Nah, kita goyang pelan-pelan dulu ya, jempolnya dulu. Ikutin saya. Masih pemanasan dulu ya. Pinggulnya kan digoyang, pinggulnya. Sah, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Udah mulai panas ya. Siap ya, katakan. And 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Mana goyang pinggulnya? Amat baik. Untuk selama-lama. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorakan, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih-Nya Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu Tuhan, tak pernah berhenti. Jempolnya diangkat, come on. Tuhan Yesus baik. GBK tadi sudah digoyang. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Lamanya Tuhan Yesus baik. Kita ada bersama-sama. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi bersama-sama. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik bagimu, tunjuk. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? Sungguh amat baik.
datang bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Sebab Dia Allah yang ajaib. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Tepuk tangan semuanya di atas kepala bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagi kami, Tuhan. Segenap jiwa umat-Mu tempat ini katakan. Segenap jiwa dan pengharapan Ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, katakan bersama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang bisa lompat untuk Tuhan. Come on. Yang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagi kami. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Angkat tanganmu, katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa, Ya sumber-sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Biar musik penyembah nama Tuhan, saya tepuk tangan lebih lagi, come on. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. mana suaranya? Yesus layak berkuasa dan memerintah. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus sumber kemenangan kami, Tuhan, dan memerintah. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi katakan Raja mulia. Raja mulia. Sebab Kau Allah kami yang mulia, Tuhan. Kami percaya
Kau Allah kami yang terlalu mengerti hidup kami. Allah kami yang selalu peduli di saat persoalan kami. Thank you Jesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Banyak perkara, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun Tuhan, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli, Sebab Allah peduli. sebab Allah mengerti. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memperdulikan setiap kehidupan kami. Bahkan di masa-masa yang paling sukar dalam hidup kami, Tuhan tetap senantiasa ada bersama dengan kami. Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, layaklah Engkau menerima segala pengagungan,
puji-pujian dan sembah kami. Kami percaya Engkau disukakan dan digirangkan di dalamnya. Dan mari Roh Kudus bawa lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu lah menjadi pedoman terang dalam jalan hidup kami. Sebab itu mari Roh Kudus ajar kami, bentuk hidup kami, jadikan kami seperti apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Kalau sudah boleh silakan duduk. Puji Tuhan, jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Belum terdengar suaranya. Sekali lagi jemaat Katarizo boleh katakan shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Yes, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Kabar kita juga harus selalu luar biasa. Baik, hari ini saudaraku, seperti yang sudah ada di depannya, hari ini saya mau mengajar satu kebenaran firman Tuhan. Loh, kenapa dihilangkan? Baru sudah dibilang ada di depan. Hari ini saya mau mengajarkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema pemberdayaan jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan harus diberdayakan ya. Bukan diperdaya, tapi memperdayakan. Jadi jangan keliru saudara ya, beda arti saudara ya. Oke, kita akan lihat Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Sekali lagi, Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai 24, demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau mewakili bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memberitakan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Ya, saudaraku, kisah ini menceritakan bagaimana ketika Musa sebagai seorang pemimpin dari suku bangsa yang besar saat itu, kurang lebih sekitar ada 2 juta orang, dia harus memberi pimpinan kepada banyak orang,
Dan banyak orang yang datang berkeluh kesah, mencari keadilan, meminta pertanggungjawaban dari setiap masalah mereka. Satu demi satu. Dari pagi hari sampai larut malam, saudaraku. Ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Musa. Dan itu sangat melelahkan. Membuat Musa sangat kelelahan. Dan ketika, saudaraku, dilihat oleh mertuanya, Yitro, ya. Dan dia mengatakan dengan tegas bahwa apa yang dilakukan oleh Musa itu adalah sesuatu yang salah. Seharusnya Musa tidak harus menjadi pemimpin yang berjalan seorang diri. Tidak boleh sebuah kepemimpinan, sebuah organisasi bergerak hanya one man show. Nggak boleh, saudaraku. Tetapi Musa harus mengangkat beberapa orang menjadi hakim-hakim yang membantu Musa di dalam penanganan masalah-masalah orang-orang Israel. Maka diangkatlah ada pemimpin 1000, ada pemimpin 500, ada pemimpin 100, ada pemimpin 50, dan ada pemimpin 10. Diberdayakan orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut akan Tuhan, di dalam komunitas itu, di dalam bangsa itu menjadi alat-alatnya Tuhan. Oke, boleh lanjut multimedia. Hal yang sama, saudaraku, ya, saya tuliskan di sana salah satu bukti keberhasilan sebuah gereja adalah ketika gereja dikelola, ketika gereja dilayani, ketika gereja dibiayai bersama-sama. Bukan hanya pemimpin gereja atau orang-orang tertentu saja, tetapi semua jemaat terlibat bersama dalam melayani. Saudaraku, gereja yang sehat, gereja yang baik itu bukan hanya ditangani oleh 1-2 orang. Saya menjumpai, saudaraku, karena saya pemimpin daerah di Banten ini, saya banyak sekali menemui ada gereja-gereja yang tidak sehat. Kenapa dikatakan tidak sehat? Karena gereja itu dibiayai oleh gembalanya. Hanya seorang diri, yang lain cuman ngerame-ramein. Ya, gereja itu dikelola ya karena gembalanya yang punya duit, ya semau-maunya gembalanya lah gitu ya. Katanya yang punya duit, yang sultan mah bebas begitu ya. Jadinya semuanya hanya one man show, hanya berjalan berdasarkan pengertian orang satu orang. Saya mau katakan bukan gereja yang sehat, bukan organisasi yang baik. Kalau hanya dikelola, dikerjakan, dilayani, bahkan dibiayai hanya seorang diri. Saya mau katakan, saudaraku, gereja yang sehat itu harus dikelola, dilayani, bahkan dibiayai oleh seluruh jemaatnya. Bersama-sama seluruh jemaat terlibat di dalam pelayanan. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudara, dan hal ini terjadi kalau semua jemaat, semua orang yang ada di dalam gereja itu memiliki kerinduan, memiliki kerelaan hati untuk terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus. Sebab itu ini yang selalu ditekankan berulang-ulang kali, saudaraku. Izinkan biar hidup saudara dipergunakan sebagai batu yang hidup di dalam pembangunan tubuh Kristus. Biar setiap kita tidak ada yang duduk hanya jadi penonton. Tidak hanya duduk untuk main handphone di gereja, tapi untuk menjadi alat yang efektif, alat yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau semuanya punya kerelaan hati, semuanya punya kerinduan untuk melayani. Oleh karena itu hari ini melalui nats ini, saudaraku, kita akan coba gali dan pelajari secara singkat bagaimana cara membangun pemberdayaan jemaat ini. Bagaimana kita menggerakkan semua jemaat terlibat aktif
untuk dapat melayani. Yang pertama, coba kita lihat saudaraku ayat 17 kembali sampai ayat yang selanjutnya. Firman Tuhan bilang gini, tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Saudaraku dengar baik-baik. Hal yang pertama yang saya jumpai bagaimana kita membangun pemberdayaan jemaat. Hal yang pertama harus memiliki ketundukan kepada otoritas. Musa saat itu saudaraku, sebagai seorang pemimpin besar, sebagai pemimpin yang sangat dihormati, pembuat banyak mujizat, keajaiban-keajaiban yang besar yang dilakukan dari Mesir, yang membawa orang-orang Israel keluar sampai ke padang gurun. Perhatikan baik-baik saudaraku. Tapi waktu dia ditegur, ini kan bahasanya sudah diperhalus gitu ya. Saya percaya saudaraku, kalau bahasa aslinya pasti lebih kasar saudaraku ya. Mertuanya ngomelin Musa, Musa kira-kira ya. Lu kepingin anak gua cepat-cepat jadi janda kali ya gitu ya. Pengen cepat-cepat mati kamu akan menjadi sangat kelelahan. Kira-kira seperti itu ya. Dengan teguran yang keras kepada Musa. Tapi perhatikan baik-baik saudaraku. Waktu Musa ditegur, waktu Musa dinasihati, waktu Musa diajari oleh mertuanya, oleh otoritasnya, Musa mau menerima. Coba lihat ayat tadi 25 ya saudara. Ayat 24 saudaraku. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Saudaraku dengar baik-baik ya. Bukti orang yang mau tunduk kepada otoritas, dia mau mendengarkan. Karena satu alasan, satu bahasa, bukti pemberontakan saudaraku. Ya, itu dimulai dari kata-kata. Dia mah nggak ngerti, dia mah nggak tahu. Mulai pemberontakan itu diawali dari kata-kata. Saya mau katakan sekali lagi saudaraku, ini sesuai dengan firman Tuhan. Miliki ketundukan kepada otoritas. Kalau setiap kita mau bersama-sama terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus, kita diberdayakan untuk bersama-sama dalam pembangunan tubuh Tuhan, biar kita mau tunduk kepada otoritas. Sekali lagi, Musa sekalipun sebagai pemimpin besar, dia masih mau menerima, dia masih mau menerima masukan dari mertuanya terkaitan dengan kepemimpinan yang dijalankannya. Pelajaran pertama, jemaat yang mau melayani harus memiliki ketundukan kepada otoritas yang dibuktikan dari mau mendengarkan. Amin. Bisa dimengerti saudara? Oke, lanjut. Saudaraku dengar baik-baik, kerelaan melayani Tuhan bukan sekedar berkorban dan memberi. Namun esensi tertinggi melayani adalah membiarkan kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah saudaraku berkata begini, udah syukur gua masih mau melayani. Udah syukur masih gua mau bantu. Masih banyak lagi diatur-atur. Enggak saudaraku ya. Saya mau katakan setiap kita akan masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, dalam terlibat dalam pemberdayaan jemaat untuk melayani rumah Tuhan. Ketika kita mengerti bahwa esensi tertinggi dari melayani itu bukan pemberian, itu bukan pengorbanan. Esensi tertinggi dalam melayani adalah waktu kita mengizinkan, waktu kita membiarkan kehendak Allah, kemauan Allah
terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau biar terjadi untuk hidup kita. Bisa dimengerti saudara? Ini buktinya saudaraku ya. Kalau dasar motivasinya tidak taat, kalau dasar motivasinya adalah pemberontakan, maka sekalipun ada pemberian, ada pengorbanan, tetapi itu semua tidak akan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Ini 1 Samuel ini cerita, ingat ya, waktu Saul disuruh menumpas orang Amalek, maka disisakanlah kambing-kambing domba yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk dibawa pulang ke Israel. Bersyukurlah kalau badannya kayak saya yang gemuk-gemuk dan tambun-tambun. Disisakan kita gitu ya. Jadi saudaraku, waktu ditegur sama Samuel, Saul bilang apa dengan alasannya? Itu kan buat persembahan bagi Tuhan. Itu kan buat korban bakaran bagi Tuhan. Sehingga keluar satu pernyataan, Allah lebih menyukai ketaatan kita daripada korban persembahan kita. 1 gram ketaatan kita lebih berharga daripada 1 ton pengorbanan kita. Bisa dimengerti saudara? Tuhan lebih menyukai, Tuhan lebih berkenan kepada kita ketika kita mau menundukkan diri dalam ketaatan seperti apa yang Tuhan mau melalui otoritas kita. Terjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sebab menentang otoritas itu berarti menentang Allah sendiri. Sebab otoritas itu datang dari Allah. Tidak ada pemerintahan, tidak ada kekuasaan, tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Tuhan. Saudaraku, saya mau tekankan pagi hari ini nilai-nilai ini yang saya ajarkan ini saudaraku, ini bukan hanya berlaku dalam melibatkan saudara dalam pelayanan gereja Tuhan. Tetapi ini nilai kalau saudara mau bawa dalam kehidupan saudara di marketplace, di dalam dunia sekuler, ini juga akan nilai yang membuat saudara akan menjadi pribadi yang punya nilai yang berbeda dari dunia ini. Dan saudara akan tetap bertahan di tengah-tengah dunia yang lagi susah. Saudara tetap akan menjadi orang-orang yang tetap dipertahankan kalau kita punya nilai-nilai seperti ini. Yang pertama, belajar untuk tunduk kepada otoritas. Yang mengerti bisa bilang amin. Yang kedua, yuk boleh lanjut, ayat 20 saudaraku. Saya akan bacakan ayat 20. Firman Tuhan bilang begini. Kemudian haruslah engkau mengajarkannya kepada mereka. Haruslah Musa mengajarkan kepada para hakim-hakim itu. Apa itu? Ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani. Dan pekerjaan yang harus dilakukan. Saudaraku, waktu Musa memilih dan menetapkan para hakim-hakim yang akan membantu dia sebagai pemimpin 1.500, 150, 10 orang. Musa dinyatakan harus mengajarkan, mendidik mereka. Kenapa? Karena keputusan-keputusan mereka ambil dalam menghakimi orang Israel. Jalan-jalannya mereka, keputusan-keputusan mereka, bahkan ketetapan-ketetapan mereka itu bukan berdasarkan pertimbangan diri sendiri. Bukan pengertian mereka sendiri. Tapi harus berlandaskan kepada firman Tuhan. Ini yang kedua saudaraku. Ya, saya mau katakan dan tegaskan hari ini dengar baik-baik. Jemaat Tuhan akan diberdayakan terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Akan masuk di dalam pembangunan gereja Tuhan ketika semuanya belajar untuk berlandaskannya kepada firman Tuhan, bukan kepada pengertian masing-masing kita. Karena saudaraku, kalau kita mau jujur, ya katanya rambut kita boleh sama hitam, tapi hati manusia siapa yang tahu? Artinya apa saudaraku? Rambut boleh sama hitam, tapi pengertian orang, perasaan orang, keinginan tiap orang berbeda-beda. Dan ketika kita ada dalam pembangunan tubuh Kristus, dalam pelayanan pemberdayaan jemaat, nggak bisa kata saya, menurut saya,
baiknya begini, baiknya begitu. Menurut saya, tidak bisa saudaraku. Tapi harus berkembali lagi, apa kata firman Tuhan. Harus berlandaskan kepada firman Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Karena itu saudaraku, harus dimiliki pengetahuan Alkitab. Tidak bisa tidak. Semua jemaat yang mau diberdayakan harus belajar akan firman Tuhan. Makanya Musa dinyatakan kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Ini menunjukkan bahwa Musa harus mengajarkan dan para hakim-hakim itu mau belajar. Mau untuk belajar mengerti firman Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, pengetahuan Alkitab harus orang Kristen pahami. Jangan sampai kita jadi orang Kristen sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Tapi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dasar-dasar firman Tuhan, kita nggak ngerti. Dan jujur saudaraku, kalau sampai terjadi seperti itu, yang pertama, yang malu di hadapan Tuhan itu pasti saya. Gerejanya di mana? GBI Katariso Tampers Gagah. Gembalanya siapa? Itu tuh Pak Haryanto. Sedih saya saudaraku. Saya mau katakan saudaraku tidak bisa tidak. Harus kita belajar. Jadi mengerti, nggak usah lagi nanya. Oh ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak ya? Ya sudah jelas kalau datang ke kuburan nggak usah sembahyang gitu ya. Udah ngerti lah. Kalau kita datang ke rumah duka nggak perlulah pakai gaya-gayaan di depan peti mati. Komat kamit. Apa yang lu komat kamitin gitu ya? Nggak perlu. Udah ngerti itu tidak diperkenan kepada di hadapan Allah. Firman Tuhan bilang berpaling kepada arwah pun itu menjadi sebuah kekejian di hadapan Allah. Jadi nggak perlulah gaya-gayaan gitu di depan peti mati kita komat kamit. Apa juga yang didoain? Coba apa yang didoain? Minta berkat? Nggak boleh. Masa minta berkat sama mayat? Orang dia aja bergerak aja udah nggak bisa. Mendingan kita masih yang hidup, ya kan? Terus apa lagi? Minta keluarga. Keluarga, ya kalau keluarga nggak perlu di depan petinya dong. Malah kepada orang yang hidupnya dong, kita kumpulin orang yang hidupnya, kita doakan. Itu baru lebih benar gitu ya. Nggak perlu di depan peti matinya. Ya, seringkali saudaraku, pengetahuan Alkitab ini menjadi sesuatu yang fundamental supaya kita tidak salah jalan ya. Bahkan saudaraku, berlandaskan firman Tuhan ini berbicara tentang seorang pelayan Tuhan harus iman yang hidup. Apa itu iman hidup? Ya ini yang ketiganya, hidup sesuai dengan firman Allah. Saudaraku, Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Orang yang jadi orang Kristen tapi perbuatannya tidak mencerminkan kekristenannya, tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus. Pada hakikatnya imannya adalah iman yang mati. Pelayan Tuhan harus memiliki iman yang hidup. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ini ngomongnya katanya pelayan Tuhan. Tapi masih ngerokok. Mungkin masih ngegelek. Mungkin masih juga dugem hobinya, masih juga datang ke tempat-tempat yang katanya remang-remang begitu ya. Masih hidupnya di dalam dosa perzinahan, mungkin juga punya Hello Kitty simpenan. Ini kan ngeri saudaraku. Ya, saya ingat sekali, nggak usah orang lain lah, saya aja gitu ya. Saya kan melayani Tuhan dari umur 12 tahun saudaraku, dari sejak saya dibaptis gitu ya. Tapi nakal-nakalnya anak remaja kan tetap aja nakal. Malam minggu nggak tidur saudaraku, habis berantem di jalanan. Katanya dulu geng motornya stress boy, lawan bad boy. Pakai botol Coca-Cola sambit-sambitan saudaraku. Udah yang punya botol Coca-Colanya yang rugi gitu ya. Pulang jam 4 pagi saudaraku, Pak Yeremia lagi starter mobil tuh, panasin mobil, cicit. Saya pulang naik motor, motor ke motor pinjaman, bukan motor sendiri, orang kagak sanggup beli. Pulang pakai motor, pagi om, belum tidur saudaraku.
lalu naik ke atas mimbar jam 6 paginya. Shalom saudaraku. Nge-WL saudaraku. Selesai nge-WL, brek tidur. Sampai sore. Jangan kayak begitu. Itu masa laluku. Ini benar saudaraku ya. Seorang pelayan Tuhan harus dibuktikan dengan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yakin bahwa tanpa Alkitab tidak ada kebahagiaan. Tanpa Alkitab tidak ada hidup berkelimpahan. Kepenuhan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Harus berlandaskan kepada firman Tuhan. Yang mengerti bila bilang amin. Oke, next. Saya mencatat di sini saudaraku. Ada beberapa prinsip melayani yang berlandaskan kepada firman Tuhan. Yang pertama saudaraku, melayani itu adalah sebuah anugerah. Ini yang harus kita tanamkan dan sadar bahwa kalau kita mampu untuk melayani, kalau kita bisa melayani, sungguh saudaraku, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Termasuk saya, termasuk saudara. Saya kalau ngelihat saudaraku ya di media-media sosial, saya tahu betul ini hamba Tuhan kehidupannya bagaimana, ancur-ancurnya bagaimana, otaknya model-modelnya kayak gimana. Saya ngerti betul karena sesama pendeta gitu ya. Tapi dia masih melayani dengan luar biasa. Dia diberkati dengan jemaat yang banyak. Dia masih dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hanya satu kata saya, kasih karunia. Bukan oleh karena layak, bukan oleh karena baik, tapi hanya karena anugerah. Gak usah tunjuk orang lain, tunjuk diri kita sendiri. Kita pun demikian. Kalau kita bisa melayani, itu hanya karena anugerah. Makanya firman Tuhan bilang kalau engkau dipakai Tuhan, katakanlah aku ini hamba yang tidak berguna. Oh ini ngomongan ini saudaraku di dunia teologi dibahas saudaraku ya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan gak terima. Wah kayaknya masa sih dibilang tidak berguna. Kan jelek-jelek gini sedikit-sedikit ya ada gunanya lah gitu ya. Enggak saudaraku. Tetap kita ini tidak berguna. Kalau kita diberi kesempatan itu hanya oleh anugerah. Oleh karena itu saudaraku, karena kita menyadari akan perkara ini, kalau kita masih bisa melayani, karena kita menyadari itu sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Betapa besarnya cinta Tuhan buat kita, kita mau belajar untuk membalas cinta Tuhan itu dengan melayani Tuhan. Melayani dengan kerendahan hati, melayani bukan untuk gaya-gayaan, melayani bukan untuk pamer, untuk cari nama, untuk kesohoran, kebesaran kita. Melayani bukan untuk pamer di media sosial, untuk menunjukkan siapa kita, bukan. Melayani hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Melayani bukan dilayani dengan teladan seperti Kristus melayani. Jangan sampai saudaraku kita melayani, katanya melayani, tapi gayanya kayak orang yang dilayani. Berapa kali saudaraku, saya dulu manggil hamba Tuhan yang tersohor namanya. Jantung kita yang debak-debuk saudaraku. Ini sudah jam 7 lewat 25 menit. Kok dia belum nongol, ditelepon kagak diangkat. Kemana ini? Ini WL sudah kasih kode. Udah belum hamba Tuhan datang? Udah belum? Belum juga. Diputer tuh lagu, diputer lagi. Udah lewat 40 menit dengan santainya dia, dengan gayanya. Baru sampai ke gereja. Lalu gak ada ngomong, minta maaf ya saya terlambat, gak ada. Bagaimana kabar? Hari ini sukacita ya? Oh mantap. Ya udah pengen kaprok aja dari kepalanya gitu kan. Lu gak tahu kita orang nungguin udah dak dikduk. Sekali begitu kita ampuni, kita undang lagi. Begitu lagi gayanya. Ini mau melayani apa dilayani sih? Ada seringkali orang punya esensi yang keliru. Ya,
Melayani itu bukan dilayani. Belum lagi urusan komsel gitu ya. Kalau pelayanan, saya kan hamba Tuhan. Jatah makanan saya dikhususkan loh. Kok saya nggak kebagian? Saya pernah dengar saudaraku, satu orang pendeta berantem sama jemaatnya gara-gara donatnya dia dimakan sama jemaatnya. Bukan bercanda, ini serius, tanya tuh istri saya tuh. Sampai kita orang udah gak bisa ngomong saudaraku. Ya udah nanti dibeliin lagi ya. Aduh ampun, hanya gara-gara donat saudaraku. Gara-gara donatnya dia diambil sama jemaat gitu ya. Ngambek dia. Saya kan hamba Tuhan, saya kan pendeta. Mana bagian saya? Kenapa donat saya dimakan? Yuk kita melayani, bukan dilayani. Harus kembali lagi prinsipnya bukan benar kata saya. Bukan apa kata saya. Tapi berlandaskan firman Tuhan. Amin. Dan yang terakhir. Wah ini kata-kata mujizat nih ya. Oke, next. Ayat 21, firman Tuhan bilang begini. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Saudaraku, hal yang ketiga, pemberdayaan jemaat pada tempat yang tepat. Kenapa harus dipilih orang-orang dengan kriteria tertentu, ditempatkan pada pimpinan 1.000? Kenapa tidak langsung semuanya pimpinan 1.000 saja? Ada kriterianya, kapasitasnya sampai di mana, kecakapannya sampai di mana. Maka ditentukanlah, ini pemimpin 1.000, ini pemimpin 500, ini pemimpin 150 dan 10 orang. Pada tempat yang tepat. Ada istilah right man and right place. Ya, tempat yang tepat, orang yang tepat pada tempat yang benar. Sehingga maksimal. Saya mau katakan hal yang sama saudaraku. Bahwa di dalam pelayanan gereja, pembangunan tubuh Kristus. Yuk kita terlibat dalam pelayanan. Layani Tuhan pada sesuai kapasitas kita. Pada sesuai talenta yang Tuhan percayakan. Dan mari berikan dirimu. Kalau engkau punya kemampuan itu, jangan menolak untuk melakukan bagian yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan memang tempatkan engkau pada tempat itu, kemampuan itu, lakukan itu dengan penuh sukacita. Saya terlalu percaya saudaraku bahwa setiap kita minimal firman Tuhan bilang apa? 1 talenta. Sekali lagi jangan saudara berpikir 1 talenta itu sedikit ya, cuman 1. 1 talenta itu kalau nggak salah seingatnya saya 34 apa 36 kilogram emas gitu saudaraku. Aduh emas 1 gram aja berapa sekarang? 1 juta. 1 juta berapa? Hah? 1.300.000 ya? 1 gram. Kalau punya 34 atau 36 kilogram. Banyak apa sedikit? Bukan banyak lagi. Banyak banget. Itu kemampuan besar yang Tuhan percayakan. Tidak ada yang tidak punya kemampuan. Yuk, lakukan bagian kita sesuai dengan talenta, kepercayaan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Ya, mereka diberdayakan adalah orang-orang yang memenuhi syarat. Ya, ada beberapa kriteria. Yang pertama cakap, dapat dipercaya, takut akan Tuhan dan benci pengajaran suap. Saudaraku, waktu saya sebagai pemimpin BPD, saudaraku bersama dengan pemimpin-pemimpin yang lain, kita memilih ketua-ketua bidang, ketua-ketua perwil. Saya memberikan sebuah kriteria ya. Saya bilang begini, yang pertama harus punya kapasitas, kecakapan. Halo orang-orang muda, sekalipun hari-hari ini ya cari kerja susah, tapi kalau engkau punya kecakapan, punya kapasitas yang orang lain gak punya,
kamu punya, percayalah, pasti kamu akan tetap punya kerjaan yang baik. Pasti, saudaraku. Kecakapan. Ya, saya tekankan itu, saya bilang sama ketua BPD, saya bilang yang pertama harus punya kapasitas. Jangan sampai orang yang kita pilih adalah orang-orang yang tidak mampu untuk menjalankan tugasnya. Akan menjadi sebuah kesia-siaan. Yang kedua saya bilang adalah integritas. Nah ini, bicara soal takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan ya jangan dikit-dikit duit, bikin proyek. Ya. Yang ketiga, loyalitas, kesetiaan, pengabdian kepada Gereja Bethel Indonesia. Sekali lagi saudaraku, ya. Ini pemberdayaan jemaat ini harus pada tempat yang tepat. Oke, next, lanjut. Boleh lanjut? Iya. Cakap berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan seseorang dalam mengerjakan hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Termasuk saudaraku di dalam pelayanan. Saya mau kasih tahu saudaraku, ya. Kalau dunia saja saudaraku punya kriteria, punya standar. Kalau dunia saja sampai sudah tidak bisa pakai, seringkali malah gereja menganggap tidak perlu punya standar. Ini sebuah keliru. Kalau saya berpandangan justru berbeda. Kalau dunia saja dengan standarnya sudah tidak bisa pakai, harusnya gereja punya standar yang lebih tinggi, maka tidak bisa terpakai. Makanya sekali lagi harus ada kompetensinya. Punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Dan punya integritas. Apa itu? Takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan benci akan pengejaran suap. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh punya kondisi mentalitas yang sehat, punya spiritualitas yang baik, sehingga dapat diberdayakan sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Biarlah kebenaran firman Tuhan ini saudaraku boleh sungguh-sungguh kita mengerti dan menyadari bahwa Tuhan mau semua kita terlibat di dalam pemberdayaan jemaat. Karena Tuhan tidak ingin hanya one man show di gereja. Tuhan tidak mau hanya beberapa gelintir orang yang terlibat, yang mengelola, yang mengurusi, bahkan yang membiayai gereja. Enggak. Tuhan mau semua kita jemaat terlibat di dalamnya. Amin. Itu kehendak Tuhan. Karena itu ada beberapa prinsip yang harus kita jalani. Yang pertama, belajar untuk tunduk kepada otoritas. Ya. Yang kedua, berlandaskan kepada firman Tuhan. Bukan lagi apa kata saya, tapi apa kata firman Tuhan. Yang terakhir saudaraku, biar kita boleh ada pada tempat yang tepat. Seperti talenta karunia yang dipercayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari nyatakan pujian, ku tak membawa apapun juga. Inilah yang ku puji hati seorang hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
Kita bakal berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang mulia hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Firman-Mu sudah diperdengarkan buat setiap kami, bahwa hari ini Tuhan mengingatkan, Tuhan menginginkan bahwa setiap kami terlibat aktif dengan kerinduan, dengan kerelaan untuk membangun tubuh Kristus. Sebab kami tahu keberhasilan sebuah gereja bukan hanya ketika dikelola oleh satu orang atau hanya orang-orang tertentu, tetapi sungguh-sungguh semua jemaat terlibat aktif di dalam melayani. Gereja yang baik adalah gereja yang dikelola, dilayani dan dibiayai bersama-sama. Sebab oleh karena itu Tuhan hari ini Tuhan mengajar kami bagaimana cara membangun pemberdayaan jemaat ketika sama-sama kami mau terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus. Yang pertama, Tuhan ajar supaya kami memiliki ketundukan kepada otoritas. Pelajaran pertama ketika kami mau melayani adalah tunduk kepada otoritas. Dibuktikan seperti Musa yang mau mendengarkan nasihat, mendengarkan ajaran, mendengarkan petunjuk dan dilakukan. Sebab kata-kata kami, alasan kami itu menjadi satu bukti pemberontakan yang seringkali menunjukkan bahwa kami tidak tunduk kepada otoritas. Bahkan yang kedua, hari ini firman Tuhan ajar membangun pemberdayaan jemaat harus dilandaskan kepada firman Tuhan. Karena itu kami mau diajar, dididik pengetahuan Alkitab supaya kami dapat memberi keputusan-keputusan. Kami dapat mengambil sebuah tindakan-tindakan, jalan-jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, berlandaskan firman Tuhan juga menunjukkan bahwa hidup kami harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, memiliki iman yang hidup, iman yang sesuai dengan kebenaran. Bahkan yang ketiga, Tuhan ajar kami bahwa pemberdayaan jemaat pada tempat yang tepat. Kami melayani, kami mengambil bagian tanggung jawab pada bagian talenta, karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang cakap, orang-orang yang punya kompetensi di dalam bagian-bagian tanggung jawab yang kami kerjakan. Bahkan kami punya integritas dan loyalitas, yaitu takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan benci akan pengajaran suap. Oleh karena itu mari kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan sudah ajar bagi kami saat ini, Tuhan meteraikan firman-Mu, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin antusias di dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Terima kasih Pak Gembala atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan menggunakan amplop berwarna kuning dan biru. Dan Bapak Ibu Saudara bisa maju mengisi kotak di sebelah kiri dan kanan. Ada juga metode dengan QR Code, ada sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara, itu langsung ke rekening BCA GBK Tarizo. Kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ini bukti kesetiaan kami, ketaatan kami Tuhan. Kami ingin bawa persembahan yang terbaik hanya untuk-Mu. Biar persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu dan pekerjaan-Mu di tempat ini saja. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Bersama Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom Jemaat GBK Tarizo yang dikasihi dalam Kristus. Warta jemaat Minggu 17 November 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBK Tarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan scan QR barcode yang telah disediakan. Ibadah doa malam dilakukan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Doa pagi dilakukan pada hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Dan ibadah DKP 1 bulan sekali pukul 5:30 pagi bertempat di gereja. Halo anak mudanya Kristus, mari bergabung dalam ibadah Youth and Teens atau KG, diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah anak atau Tarizo Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah anak bertempat di gereja lantai 2. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM2 yang diadakan setiap minggu kedua pukul 6 sore bertempat di gereja. Info ibadah Komsel Cipondo diadakan pada hari Jumat tanggal 22 November pukul 7:30 malam bertempat di Bakso Samjo. Komsel Polisi Indah hari Kamis tanggal 28 November pukul 7:30 malam bertempat di rumah Bapak Susanto Afon. Komsel Polisi Gagah hari Jumat tanggal 29 November pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Ibadah WBI diadakan setiap minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Ibadah kompak diadakan 1 bulan sekali pada minggu keempat pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Mari persiapkan hati kita untuk bergabung dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 24 November 2024 dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Junit Sihombing MTH. Jadwal perayaan Natal GBK Tarizo. Natal Komsel hari Jumat tanggal 6 Desember. Natal WBI hari Sabtu tanggal 7 Desember. Natal Sekolah Minggu 8 Desember. Natal Pemuda dan Remaja hari Sabtu tanggal 14 Desember dan Natal Umum hari Minggu tanggal 15 Desember.
Menjelang perayaan Natal, amplop Natal sudah tersedia untuk para jemaat dan dapat dikembalikan sebelum perayaan Natal. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Kiki, Ibu Citra, Bapak Cepat, Ibu Elisa Natalia, Ibu Tio Cainyo, Saudari Pujianti, Ibu Ani Jailani, dan Ibu Noni Wanti. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan tanpa terkecuali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Iya, biasanya kalau saya itu posisinya di awal ibadah. Cuma saat ini beda gitu, di akhir ibadah biasanya ada sesuatu yang saya sampaikan. Kita saksikan dulu tayangannya. GBK Tarizo akan mengadakan pembangunan di awal tahun 2025 mendatang. Mari kita bersama-sama mendukung rencana ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi, dapat mentransfer ke rekening gereja. Susunan Panitia Pembangunan Gereja. Budget pembangunan. Rincian pemasukan. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Kelanjutannya, saya ditunjuk untuk mewakili dari Pak Budi untuk menyampaikan hal ini. Ya, kita tahu bahwa dipastikan gereja kita sudah mendapatkan IMB untuk rumah ibadah. Tangan dulu dong untuk Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, mujizat yang Tuhan kerjakan bagi gereja kita. Nah, kelanjutan daripada itu, karena tidak boleh nunggu lama-lama, kita harus melaksanakan daripada program ini. Oleh sebab itu, kita akan mulai dari pihak panitia daripada pembangunan akan mulai daripada bongkar daripada tempat ini, itu di bulan Januari. Oleh sebab itu, kita sudah saksikan daripada budget daripada pembangunan ini, ya ini udah termasuk instalasi dan termasuk daripada ada lab-nya, ada lab 1. Ini cukup besar dana kita yang kita pergunakan, yaitu kita membutuhkan dana sebesar 3,5 M. Bukan ember tetapi miliar, beneran ini, uang beneran ini, bukan daun ya. Perhatikan bahwa dari gereja pemasukan yang selama ini kita sudah kumpulkan bersama-sama dengan jemaat daripada ibadah itu kan ada amplop warna biru. Kita sudah kumpulkan, ternyata sudah lama-lama dapat 600 juta. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya, dan selanjutnya kemarin sudah daripada pihak panitia itu sudah melakukan janji iman ya, dengan keyakinan iman untuk membawa persembahan untuk pembangunan ini sebesar 342 juta rupiah. Jadi total dana yang saat ini terkumpul ya dipersiapkan sebagai modal awal untuk pembangunan ini adalah kira-kira 1 M. Nah, sisanya berapa? Bapak Ibu bisa lihat sisanya 2,5 M. Cukup masih besar. Tetapi hal ini kita harus ya, karena ini adalah proyek kita bersama. Firman Tuhan tadi dikatakan bahwa gereja tidak memperdaya jemaat. Ingat ya, kita tidak diperdaya tetapi memperdayakan jemaat.
rumah Tuhan ini, gereja ini adalah milik Katariso. Ya, setuju? Bukan miliknya Pak Pendeta Haryanto. Dan atas namanya juga udah GBI Katariso. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk mengerjakan di semua. Dan sekali lagi kekurangan dana 2,5 M. Siapa yang harus membiayai? Kita semua. Nah, itu jawaban betul tuh, ya. Kita semua. Jadi, kami harapkan daripada panitia, ayo kita sama-sama seluruh jemaat GBI Katariso itu bergotong royong, istilahnya bergandengan tangan untuk menutupi nilai yang cukup besar ini. Dan diestimasi daripada pembangunan ini selama 9 bulan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, yang pertama kita harus tetap dukung doa. Kita tidak bisa tidak, kita harus doa lebih kencang lagi dalam hal ini. Dan saya harapkan nanti untuk tim, termasuk di situ ada tim doa, nanti akan disusun dengan doa dan puasa. Nah, diharapkan jemaat juga terlibat di dalamnya, karena ini gereja adalah gereja bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua, yaitu kita diberikan kesempatan untuk menabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Jadi dari kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita menabur, ya, menabur dengan sukacita dalam hidup kita. Yang kedua, yang selanjutnya, menaburlah sesuai dengan kekuatan tapi maksimal. Bukan kekuatan yang biasa-biasa, tetapi bawalah persembahan dengan pemberian yang maksimal. Karena kalau, ini kan maaf dikata, kalau jemaat kita Polres Gaga totalnya kira-kira 300, dan setiap orang ngomong, aduh saya bisanya cuma ambil 100.000 gitu. Jadi cuma berapa? 300 kali 100.000 berapa? Cuma 30 juta. Masih kurang jauh sekali. Nah, oleh sebab itu, kita yang sudah diberkati, ayo berikan dengan maksimal, tapi dengan sukacita. Nah, dan ini tidak kalahnya, ya. Kita semua harus bersehati dan bertindak sekali. Bukan cuma sehati saja dengan jemaat, tapi harus bertindak. Prinsipnya seperti ini. Inilah aku, utuslah aku. Jangan seperti ini. Inilah aku Tuhan, pakailah menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Tapi utuslah dia. Nah, itu nggak cocok untuk gereja GBI Katariso yang notabene gereja keluarga. Mari dukung sama-sama, kerjasama yang baik, ya, untuk kita ini sampai nanti. Wah, kok besar 2,5 juta? Tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang yang percaya itu pasti diberkati dan mau memberkati. Saat ini gereja membutuhkan dana besar, kita investasikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ingat ini pesan yang terakhir, Bapak Ibu, kalau sudah mengatakan inilah aku, utuslah aku, kalau sudah janji iman harus ditepati. Saya mengikuti gereja ini dari tahun 92. Jadi sudah 32 tahun saya di gereja ini, ya. Dulu pernah ada pembangunan, mengadakan pembangunan gereja ini, yang sono dulu itu ada hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan begitu. Udah saya janji iman 10 juta. Wih, zaman dulu itu banyak sekali 10 juta. 10 juta. Tapi tiba-tiba waktu berlalu, ngomong dia begini, Pak, itu saya salah ngomong. Sebenarnya cuma 1 juta, tapi ngomong 10 juta. Nah, oleh sebab itu menjaga hal yang demikian dan tidak menjadi suatu batu sandungan dalam hidup kita, ukurlah dirimu, ya. Ngomong dulu, jika suami istri ngomong yang baik-baik, didiskusikan. Jangan emosi, ya. Supaya apa?
pemberian kita dalam rumah Tuhan itu boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Kita jangan sistemnya, aku memberikan 50 juta, nanti aku akan lebih 500 juta. Enggak seperti itu Tuhan memberkati. Cara Tuhan itu memberkati dengan cara yang lain-lain. Oleh sebab itu pada saat ini saya menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ayo kita gotong royong, menyengkuyung istilahnya, dana yang cukup besar ini. Seandainya punya saudara, oh saudara saya mau membantu, jangan langsung, jangan. Ini untuk gereja Polres Gagas saja. Jangan seperti itu jawabnya. Terima kasih, kita terima, kita bawa dalam gereja, jangan dikantongin. Ya, itu. Oleh sebab itu, pada saat ini Bapak Ibu, mulai minggu depan dari pihak panitia akan menyediakan meja yang ada di depan. Nanti mari isi. Oh, keluarga, mungkin Pak siapa? Bapak Andre dan sebagainya. Oh saya Pak, aduh saya ini soal AC ntar saya beliin semuanya. Alhamdulillah gitu ya, nggak apa-apa lah begitu. Yang tukang AC apa? Oh Pak, saya ini ada hubungan dengan lip Pak. Oke dah, lip saya tanggung semua ya. Puji Tuhan, 300 juta tidak adanya sudah masuk. Oleh sebab itu yuk kita sama-sama jangan emosi di dalam pembawaan persembahan bagi rumah Tuhan, tetapi ukur diri kita. Sekali lagi, berikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Jangan cuma stop di situ dengan maksimal. Oke, Tuhan berkati. Nanti banyak-banyak jadi stres kalau itu. Silakan Pak. Iya, coba multimedia majuin. Iya. Saudara, ini kebanggaan buat saya pribadi ya. Coba saudara lihat nomor 31 saudaraku. Nomor 31. Siapakah itu? Bocah loh saudara. Anak-anak loh. Halo? Saya percaya saudara yang sudah bekerja, yang sudah berpenghasilan, masa kalah sama anak saya yang paling kecil. Kalau anak saya yang paling kecil saja berani dia kasih 1 juta, saya percaya saudara pasti akan berani lebih daripada itu. Karena saudara sudah berpenghasilan, amin. Tapi sekali lagi prinsipnya, berilah dari apa yang ada padamu dengan kerelaan hati yang terbaik. Tadi Pak Hendy bilang dengan istilah secara maksimal, yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Sekali lagi, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja ini sudah sah ya, atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Taman Polres Gagah. Kalau secara ininya ya, suratnya ya. Tetapi untuk nama keluarga kita namanya GBI Katarizo Taman Polres Gagah. Baik. Oke, Tuhan memberkati. Sekali lagi, kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Selamat ulang tahun buat Bapak Kiki, buat Ibu Citra, buat Bapak Cefat, buat Ibu Elisa, Natalia, juga buat Ibu Picis. Selamat ulang tahun buat Saudari Pujianti, buat Ibu Ani Jailani, juga buat Ibu Noni Wanti. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Yuk kita makin berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang menyertai ibadah kami. Karena kami boleh datang membawa pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami, sorak-sorai kami, penyembahan kami bagi nama-Mu. Kami percaya Engkau disukakan di dalamnya dan Engkau berkenan memberkati kami. Bahkan kami percaya anugerah Tuhan berlimpah, kemurahan Tuhan tercurah untuk setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Tidak terkecuali apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, Tuhan memberkati. Bahkan dengan penuh sukacita kami berdoa buat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam minggu ini. Buat Bapak Kiki, buat Ibu Citra, buat Bapak Cefat, buat Ibu Elisa Natalia, buat Ibu Picis, buat Saudari Pujianti, buat Ibu Ani Jailani dan Ibu Noni Wanti. Kami percaya anugerah Tuhan berlimpah-limpah memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Apa yang menjadi harapan, kerinduan hati mereka, Allah sumber dari segala sumber kehidupan kami, melimpahkan berkat dalam hidup mereka. Bahkan kesehatan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan memagari mereka dimanapun mereka berada.
Tuhan senantiasa memberkati dengan keadaan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja kami GBI Katarizo. Kami bersyukur Engkau yang senantiasa berkarya dalam setiap ibadah-ibadah kami. Engkau yang sudah menuntun pekerjaan-Mu dengan heran dan ajaib di tengah-tengah gereja ini. Kami bersyukur kalau kami sudah mendapatkan izin untuk bangunan gereja, bangunan rumah ibadah. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan saat ini ada tantangan buat kami, tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan untuk membangun gereja ini. Kami percaya segala dana yang kami perlukan akan Tuhan nyatakan, Tuhan siapkan, dan Tuhan sediakan. Kami berkati hidup kami Tuhan, supaya kami belajar untuk memberi yang terbaik. Limpahkan kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati, berkat bangsa-bangsa tercurah di gereja ini. Segala apa yang diperlukan Tuhan mengadakan, Tuhan menyediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Secara khusus juga mari Engkau memberkati buat perencanaan persiapan Natal kami, baik Natal komisi, Natal Komsel, bahkan juga untuk Natal ibadah raya. Tuhan berkati supaya kami dengan penuh sukacita dalam segala keterbatasan kesederhanaan kami tetap bersukacita merayakan Natal. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja kami juga Tuhan. Biarlah Tuhan ikat kami semakin hari semakin unity, semakin mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami bersama-sama menjadi satu keluarga besar di dalam kerajaan sorga GBI Katarizo untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia, dalam tangan kasih-Mu Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati pemilihan pilkada yang akan serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Tuhan akan tetapkan pemimpin-pemimpin daerah yang takut akan Tuhan. Khusus untuk daerah Banten, Kota Tangerang ini, biarlah Tuhan akan pilihkan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang memberi kesempatan buat kami umat Kristen dapat sebebas-bebasnya beribadah di provinsi Banten ini. Biar kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang tidak lagi mengalami intimidasi di dalam ibadah kami. Tuhan memberkati dan menolong bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati secara khusus Tuhan kehidupan kami pribadi. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan untuk menghasilkan, yang kami lakukan di bawah kebenaran firman-Mu, tangan Allah ada di atasnya. Amin. Tuhan melimpahkan berkat anugerah-Mu, mencukupkan bahkan berkelimpahan dalam hidup kami. Karena itu berkati usaha kami, berkati toko kami, berkati usaha kami, berkati dagangan kami, berkati pekerjaan kami, studi pendidikan kami. Biarlah limpah berkat Allah dengan segala anugerah kemurahan Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah krisis ekonomi dunia, kami tetap akan berkelimpahan di dalam segala hal. Dalam kebajikan kemurahan-Mu mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu juga turun atas hidup kami, terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh sukacita, dan kebahagiaan itu mengalir dalam sejahtera Allah. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ya bisa deh.